Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, para santri pondok pesantren Bina Al-Quran Piting Sukodono Lumajang, mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah, senantiasa mendapatkan inayah taufik ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala di tengah corona yang mewabah di seluruh dunia. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim, di mana bab yang akan kita pelajari adalah tentang apa saja bab-bab atau pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Sebagai pengingat saja bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang muqaddimah, pendahuluan dari kitab Ta'limul Muta'allim, di mana musannif berkata, Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Falamma ra'aytu kathiran min tullabina fi hadha az-zamani يجدون إلى العلم ولا يصلون أو من منافعه وثمراته وهي العمل به والنشر يحرمون لما أنهم أخطأوا طرائقه وتركوا شرائطه وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. فأردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتذي أولي العلم والحكم، رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه المخلصين بالفوز والصلاح في يوم الدين، وسميته تعليم المتعلم طريق التعلم وجعلته فصولا. Itu isi muqaddimah dari kitab Ta'limul Muta'allim yang telah kita pelajari bersama pada malam-malam sebelumnya. Kita baca pelajaran pada malam ini. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Faslun fin niyyati fi halit ta'allumi. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wath thabati. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Kita ambil separuh halaman saja. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi suci iki fasal suci fi mahiyatil ilmi ing dalem bertelaake kahanane ilmu, wal fikhi lan fikih, wa fadlihi lan keutamaane ilmu fikih. Faslun utawi fasal suci fin niyati ing dalem nerangaken niat
fi halit ta'allumi ing dalem nalika ngaji atau sinau. Faslun utawi iki fasal suwiji fi ikhtiyaril ilmi ing dalem nerangaken milih ilmu wal ustadzi lan milih guru wasyariki lan milih konco wasabati lan tetep. Faslun utawi fasal suwiji fi ta'zimil ilmi ing dalem nerangaken ngagungaken ilmu wa ahlihi lan wong kang ahli ilmu. Faslun utawi fasal suwiji fil jiddi ing dalem nerangaken nemen-nemene ilmu wal muwadzabati lan ngelanggengaken wal himmati lan sejo kang luhur. Wal himmati lan sejo kang luhur. Di sini kita akan mencoba mengetahui apa saja bab-bab yang akan kita pelajari di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Bab yang pertama yang akan kita pelajari bersama adalah fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Tentang apa definisi dari ilmu itu. Jadi kalau kita ingin mempelajari ilmu, kita harus tahu dulu apa definisi pengertian dari ilmu itu. Apa pengertian dari ilmu fikih? Kemudian apa keutamaan dari ilmu fikih? Kalau kita tahu keutamaannya, maka kita akan belajar dengan giat. Sampeyan menghafalkan Al-Quran. Sebelumnya sampeyan harus tahu apa keutamaan dari menghafalkan Al-Quran. Kalau sampeyan tahu bahwa Al-Quran itu ketika dihafalkan mempunyai keutamaan, maka sampeyan akan bersemangat untuk menghafalkan. Pun juga sama, sampean mempelajari ilmu matematika. Sampean juga harus tahu kira-kira apa keutamaan yang sampean akan dapatkan ketika sampean mempelajari ilmu matematika. Maka intinya adalah sampean harus mengetahui apa definisi dari ilmu yang dipelajari, batasan-batasannya apa saja, kemudian keutamaannya apa saja. Ini penting supaya kita di dalam mempelajari ilmu itu mempunyai orientasi yang jelas, mempunyai tujuan yang jelas. Berarti bab pertama yang akan dipelajari fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ini yang pertama. Yang kedua, faslun fin niyyati fi halit ta'allum, yaitu membicarakan tentang niat di dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu adalah kegiatan yang sangat agung, maka dibutuhkan niat. Tidak bisa kita belajar tanpa ada niat. Kalau kita tidak niat dalam belajar, maka asal-asalan. Semuanya harus dilandaskan dengan niat. Segala sesuatu pekerjaan itu harus dimulai dengan niat yang benar. Pun juga dengan belajar, sampean harus mempunyai niat yang benar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki watsabati. Setelahnya kita akan mempelajari tentang fi ikhtiyaril ilmi, di dalam memilih ilmu.
ilmu kan banyak. Ilmu yang kita akan dipelajari ini kan banyak. Lantas ilmu-ilmu apa saja yang perlu dipelajari terlebih dahulu? Sampai sekarang kelas SMA satu misal. Kemudian di situ ada ilmu kimia, ada ilmu astronomi tentang perbintangan, planet dan seterusnya. Sedangkan sampai berada di pondok tahfidz. Kira-kira sampai akan mendahulukan yang mana? Apakah ilmu kimia, ilmu astronomi, atau ilmu Quran? Ilmu Quran. Nah, itu yang dimaksud dengan ikhtiyaril ilmi, di dalam mencari ilmu. Mana saja yang perlu kita dahulukan. Memang semua ilmu itu bagus, namun perlu kita tetapkan mana yang perlu didahulukan di dalam mempelajarinya. Wal ustadz, dan juga di dalam memilih ustadz. Tidak serta-merta kemudian kita berguru kepada orang yang kita tidak tahu bahkan sanad keilmuannya. Harus benar-benar dipilih secara selektif. Wasyariki, di dalam memilih teman, karena teman itu akan mempengaruhi sampean. Kalau temannya rajin, maka sampean ikut rajin. Tapi kalau temannya malas, maka sampean juga ikut malas. Maka di dalam memilih teman nanti akan dijelaskan bagaimana kriteria teman yang baik. Wasabati, dan tetap istiqomah, malah bertambah kebaikannya. Itu sabat namanya. Jadi setelah kita mempunyai guru yang bagus, teman yang bagus, bagaimana keilmuan yang kita punya itu kemudian bertambah dan bertambah. Bab selanjutnya, fi ta'zimil ilmi wa ahli, yaitu cara kita menghormati ilmu dan juga menghormati orang yang mempunyai ilmu. Dalam hal ini adalah guru kita, kiai kita, ustadz kita. Bagaimana cara kita menghormati beliau-beliau ini? Dan yang terakhir, faslun fil jiddi, bab tentang belajar bersungguh-sungguh, wal muwazabah, istiqomah, senantiasa melakukannya setiap hari, wal himmati, dan mempunyai semangat yang tinggi. Ini penting. Orang belajar itu harus mempunyai 3 kunci ini. Yang pertama adalah harus bersungguh-sungguh. Yang kedua muwazabah, senantiasa istiqomah. Bukan sungguh-sungguhnya itu di awal-awal, enggak. Dia bersungguh-sungguh mulai dari hari pertama, hari kedua, ketiga, dan begitu seterusnya. Jangan semangatnya itu seperti semangatnya panas-panasnya tai kucing, mohon maaf. Bagaimana tai kucing itu? Dia hanya panas di awal-awal saja. Setelahnya ya sudah, enggak. Wal himmah, dan juga mempunyai semangat yang tinggi. Himmah itu artinya adalah semangat yang tinggi. Ini bab-bab yang akan kita pelajari di dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka kita akhiri. Mudah-mudahan yang singkat ini, kajian singkat ini mendapatkan kemanfaatan dan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.